La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Murid-murid Abah di mana saja berada, pada sore ini, pada asar, Abah akan memberikan sesuatu yang berbiasa, yang diagungkan sama Allah, yaitu majelis zikir. Kenapa Allah tekankan kita harus punya majelis zikir? Nah, itu tempat kembalinya kita. Nah, karena majelis zikir itu merupakan namanya surga raudah. Bahkan ketika Abah umroh, Abah bersatukan raudah Rasulullah dengan majelis zikir TGM Sidoarjo. Itulah kekuatan mursyid yang Allah sudah memberikan suatu keistimewaan pada wali mursyidah, sehingga bisa menggabungkan antara raudah Rasulullah dan majelis zikir TGM Sidoarjo. Majelis adalah tempat kembalinya kita, di mana kita sudah menemui ajal. Allah akan tampakkan kembalinya kita, akan perlihatkan asfal safilin atau sijin buat orang-orang yang kafir, dan ala ilin ya, untuk orang-orang yang benar-benar dididik sama Allah. Nama majelis inilah termasuk ilin di tempat yang ditinggikan sama Allah. Karena pada saat ini surga masih disegel, nanti kiamat baru kita bisa masuk. Di selama di dalam barzah, selama itu kita tinggal di majelis zikir taman surga. Jadi sebelum surga itu taman dulu. Maka tekankan sama murid-murid supaya bisa mencintai majelis zikir dan berusaha tiap-tiap rumah kita bikin tempat untuk munajat, berzikir kepada Allah. Merupakan majelis pribadi. Itu di mana nanti kita mengalami ajal, ditampakkan sama Allah tempat pulangnya kita. Kalau ditampakkan majelis zikir sama Allah, ruh nafsani kita tuh akan lepas dengan luar biasa nih, seperti rambut keluar dari tepung. Masuk karena kita punya majelis, punya tempat kembali. Dan di situ Allah akan beri kenikmatan selama kiamat. Itu adanya di ilin. Jadi majelis zikir itu adanya di ilin, tamannya surga. Sebelum surga kan taman dulu. Terus kalau kamu nggak punya taman, itu mau lari kemana? Kalau kalian nggak punya taman surga, mau lari kemana? Kamu usahakan, nggak tekankan itu tempat suatu kemuliaan. Nah, tekankan sama murid usahakan supaya punya majelis. Kalau yang di rumah itu untuk anak istri kita. Dan kalau kita mau bisa ke majelis yang lain, tapi anak istri kita gimana? Mana mau dibiarkan? Nah, teman-teman di rumah tuh terus hayal satu kamar atau beli mihrab untuk menajat walaupun berapa saat, sebab sesaat atau wajib saat sama dengan ibadah 1000 tahun min alfi sehari, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kita akan berbuat demikian, apa menekankan sama murid-murid supaya anak istri kita bisa punya mihrab, punya majelis. Tujuannya supaya sama-sama nanti di sananya. Terus kita kan menjalankan perintah Allah, ampusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan ahlikum dan keluarga, anak, istri, ketua, bapak kita kalau masih ada, nah daripada neraka. Nah, makanya pentingnya punya majelis. Tujuannya seperti itu, supaya kita bisa membina anak istri kita, keluarga kita, ahli kita daripada neraka. Sebab Allah mengharamkan neraka menjilat orang-orang yang punya zikir, orang yang punya la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah yang menghasilkan zikir fi. Maka penting ini untuk sarana pulangan kita. Nah, jangan katanya aja kita orang-orang berbudi kita punya majelis. Nah, ini sangat luar biasa. Itu suatu tempat kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Itu tamannya surga, majelis zikir, majelisnya para malaikat.
Di situ tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Turun para malaikat dan ruh-ruh diizinkan dengan izinku. Turun semuanya. Dan kuliah amrin segala perintahku, malaikat turun. Itu ada orang yang berzikir kepadaku. Tuh, ada malaikat khusus murid-muridku yang tersayang. Malaikat khusus, malaikat hafazah. Itu dihususkan sama Allah, berkeliling mencari majelis zikir. Nah, di mana ada orang berzikir tuh malaikat hafazah. Kalau malaikat hafazah, malaikat yang sudah dimuliakan sama Allah untuk mencari majelis zikir, maka malaikat yang lain maka turun. Tanazzalul malaikat roh, para nabi, awliya, syuhada, semuanya. Nah, selama kita punya majelis, selama itu kita bermusyahadah, menjadi syahid. Nah, itu bermusyahadah. Cuma tempat majelis itu tempat kesaksian, tempat musyahadah, tempat menguatkan iman kita. Nah, itu suatu kemuliaan. Juga untuk mempermudah keluarnya ruh nafsu kita jika kita ajal. Disampaikan sama Allah taman surga. Itu si ruh nafsu itu lolosnya enak luar biasa. Nanti nggak ngalamin sekarat. Yang punya zikir mana ya? Yang punya majlis mah nggak bakalan ngalamin sekarat. Sekarat bagaimana? Ya, orang diperlihatkan tempat yang indah, taman kok. Tapi sebaliknya, kalau nggak punya majlis bingung. Nanti sama Allah dapatkan sijin, asfala safilin itu sijin, keraknya bumi, tempat yang paling panas. Nah, ketika lu nafsani kita di tempat itu, lu nafsani kita ketakutan. Nahan, gak mau pulang katanya gitu. Tapi waktunya udah habis, ajalnya udah habis, terpaksa sama malaikat badannya di tepok, keluar kamu roh. Nah, lu ketakutan, baru pulang ke sijin, asfala safilin, tempat yang ditakuti, penisaan. Nah, adanya dilapis bumi paling dalam. Tempatnya orang-orang yang nggak punya majlis itu di situ. Nah, iya di situ. Ini pentingnya. Nah, cuma dua, sijin sama iliyin. Nah, kalau kita nggak punya majlis kita di iliyin, di tempat yang ditinggikan. Kalau nggak punya majlis ke mana? Kita iliyin yang nggak bisa nggak punya majlis. Nah, ini soal majlis zikir mah beda tuh. Nah, abah tekankan, bisain supaya nanti kita bisa bersama-sama sampai kiamat diiliyin. Nah, di majelis zikir tempat yang ditinggikan sama Allah. Nah, selama dibaca itu diiliyin, ya, itu dibaca, diberi kenikmatan sama Allah sampai kiamat. Nggak bingung, nggak kesusahan. Nikmat, bahkan ditidurin sama Allah sampai kiamat, nggak gentayangan kemana-mana. Inilah pentingnya kita punya mursyid. Jadi dia bisa membimbing sejauh-jauhnya, baik dunia maupun akhirat, sampai mentok. Maka zaman sekarang masih susah cari mursyid, susah. Kalau kiai banyak, ulama ustaz itu ada kemana-mana, tapi mursyid susah. Nah, makanya nih mursyid yang satu-satu ini kita benar-benar pelihara, artinya kita benar-benar usahakanlah. Nah, kita pelihara makannya bagaimana, kesehatannya bagaimana. Nah, kita sendiri sebagai muridnya. Maka alhamdulillah kemarin waktu abah sakit tuh banyak yang mendoain, banyak yang berdakwah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita harus jaga mursyid satu-satunya. Nah, kita mau lagu apa kok kehilangan mursyid? Mau lagu apa? Mursyid ibarat nabi dan rasul tuh. Nah, banyak wali yang jadi mursyid, banyak nabi yang bukan rasul. Tapi Rasul mau jelas nabi, kalau mursyid itu jelas wali. Itu ya, apa dia waliullah ya Allah. Itu kasih sayang dari Allah. Datang kepada wali Allah yang kamu harus ikuti. Itu. Nah, ini nggak sembarangan. Nih kalau abah sembarangan ngajarin nggak bener nih, ya, langsung dicoba sama Allah dengan penyakit. Iya, gitu. Karena kan kemarin juga dapat musibah sama Allah tapakuin apa kira-kira, gitu kan. Nah, takut penyampaian abah nggak sesuai dengan apa yang Allah kasih. Nah, itu pentingnya punya mursyid, menjaga mursyid kita atu-atunya nih. Nah, yang beginilah yang banyak ujian. Makanya kalau kita diuji sama Allah biar sabar ya, sabar. Abah juga seperti gini sabar. Tambah hikmahnya, sudah ujian dapat hikmah. Nah, kalau misalkan kita diuji kesakitan, terus kita berusaha berobat kemana-mana masih nggak mampu, insya Allah kita menjadi sah. Nah, jadi sabilillah. Yang meninggalnya juga jadi sabilillah jalan Allah. Karena dia artinya menahan sakit yang susah diobatin. Tapi meninggalnya
dia nggak sungguh-sungguh, padahal obat udah macam-macam, dia kemana-mana. Nah, misalkan sampai akhir sampai ajar tiba, itu bisa jadi sabilillah. Nah, itu ya. Menjaga masih kurangnya, kurang fit, nanti diterusin lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.